Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Tim Basarnas gabungan mencari 2 orang pemilik dan anak buah kapal di Sungai Mahakam. Keduanya melompat bersama 4 ABK lainnya. Setelah dipergoki aparat kepolisian, kapal kayu membawa batu bara limbah yang diduga ilegal. Kasus orang hilang tenggelam di Sungai Mahakam terjadi kembali. Kali ini menimpa AL dan MW. AL adalah pemilik kapal kayu yang biasa kerja mengumpulkan limbah batu bara dari atas ponton, sedangkan MW adalah anak buah kapal. Kejadiannya di sekitar perairan kawasan Jalan Bung Tomo, Kelurahan Masjid Samarinda Seberang. Saat kapal kayu AL berada di samping ponton untuk mengambil limbah batu bara, datang kapal motor polisi mendekati untuk memeriksa dokumen kapal dan muatannya. Sempat terjadi cekcok antara pemilik kapal dengan petugas, yang berbuntut melompatnya AL bersama 5 kru ABK ke Sungai Mahakam. Atas aksi itu, 4 orang ABK ditemukan selamat, sedangkan AL dan MW tidak muncul lagi ke permukaan. Salah seorang ABK yang selamat mengatakan sempat melihat AL membawa jerigen saat melompat ke Sungai Mahakam. Jerigen itu untuk digunakan menjadi pelampung karena AL diketahui tidak bisa berenang. Atas kejadian yang berlangsung pada Rabu 10 Februari itu, tim SAR langsung mengerahkan personel dan peralatan mencari korban. Namun sampai Kamis belum juga ditemukan. Baik, selamat sore, dapat kami laporkan tentang pelaksanaan operasi SAR. Ada kapal kayu 6 POB yang tenggelam di Sungai Mahakam. Tadi kami terima informasi pada pukul 15.55. Untuk kejadian sendiri itu pukul 14.15 dan pada pukul 16.15 tim rescue unit SAR Samarinda melakukan operasi SAR. Baik Pak, untuk yang korban selamatnya sudah diselamatkan Pak, yang 4 orang Pak ya? Iya, 4 orang sudah dinyatakan selamat, diselamatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar situ. Yang 2-nya dalam pencarian Pak ya? Yang 2 tadi sudah pencarian dilakukan oleh Polair Samarinda, dan sementara ini sudah bersama-sama dengan tim rescue dari unit SAR Samarinda. Operasi kapal kayu mengambil batu bara dari kapal ponton ini sudah berlangsung sejak lama di Sungai Mahakam. Para pemilik kapal menyebut operasi mereka hanyalah mengumpulkan limbah batu bara dari ponton pengangkut batu bara. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. 2 kali berhasil mengungkap kasus pemalsuan dokumen rapid test dan antigen di Pelabuhan Samarinda, membuka mata semua pihak mulai maraknya modus kejahatan terkait virus corona di Indonesia. Kasus ini bukan hanya di Samarinda, tapi juga di kota-kota lainnya. Berikut informasinya. Sudah 2 kali jajaran Polsek kawasan Pelabuhan Samarinda membongkar adanya praktik pemalsuan dokumen perjalanan. Sejak pemerintah memberlakukan persyaratan keluar kota, setiap orang wajib melengkapi diri dengan dokumen kesehatan tidak tertular virus, aksi pemalsuan langsung terjadi di mana-mana. Kejadian pemalsuan tidak hanya terjadi di kota Samarinda, tapi juga terbongkar di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dan kota-kota lainnya. Modusnya nyaris sama, daripada mengurus dokumen resmi yang membutuhkan waktu lama, dokumen palsu lebih cepat dan lebih murah.
Kasus terakhir terbongkar pada Rabu 10 Februari. 3 orang pelaku terdiri dari 2 orang pemesan dokumen palsu dan 1 orang penerbitnya ditangkap Polsek kawasan Pelabuhan. 2 pemesan dokumen antigen palsu rencananya akan melakukan perjalanan ke Parepare, Sulawesi Selatan. Kelas 2 sama 3 terkait dengan tugas rilis hari ini, kami sampaikan sebelumnya sebelum menjawab pertanyaan saudara tadi adalah bahwa dasar hukum kami Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia melakukan validasi terhadap dokumen kesehatan pelaku perjalanan adalah yang pertama Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan nomor 6 tahun 2018. Kemudian yang kedua adalah Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor 283 tentang protokol pelaku perjalanan tahun 2020. Kemudian Surat Edaran Satgas Penanggulangan COVID-19 Nasional nomor 7 tahun 2021. Di situ diamanatkan bahwa Kantor Kesehatan Pelabuhan se-Indonesia harus melakukan screening atau penilaian terhadap pelaku perjalanan dengan cara menilai atau memvalidasi surat keterangan kesehatan yang dibawa oleh calon pelaku perjalanan, baik di pelabuhan ataupun di bandara udara. Nah, disampaikan kepada media bahwa tujuan screening Tersangka A yang menerbitkan surat antigen palsu adalah seorang honorer di sebuah rumah sakit. Dia mendapatkan upah Rp150.000 untuk setiap pencetakan dokumen palsu dan perbuatan itu baru dilakukan sekitar 9 kali. Urusan ini juga Pak, ada yang lebihnya masalahnya kan saya kan kerja di klinik ya. Ada berapa kali sudah Pak bikin? Oh, nggak salah Pak, yang antigennya 3, yang rapidnya 6. Dapat berapa Pak? Hah? Berapa Pak satu surat? Saya tidak pernah bayar itu mentok ke Matok harga nggak pernah ya? tapi biasanya dikasih berapa? Jadi hitungannya apa? Dari semua itu saya dapat hanya uang 700.000. Itu terserah dia kasih berapa. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kabupaten Kutai Kartanegara punya tugu Katulistiwa, yaitu di Desa Santan Ulu yang masuk administrasi Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Tugu ini tetap menarik perhatian para pendatang yang melintas, namun sayangnya belum ada upaya pengembangan agar menjadi wisata edukasi. Didirikan tahun 1993, Tugu Katulistiwa yang juga dikenal dengan nama lain Ekuator Santan Ulu masih berdiri tegak di atas tanah seluas 3 hektar. Kawasan yang terletak di tepi jalan arteri Samarinda Bontang itu masih banyak dikunjungi, terutama warga pendatang yang ingin merasakan sensasi berada tepat di garis tengah bumi. Bangunan Tugu Katulistiwa didesain berbentuk segi 8 dengan menara setinggi 30 meter. Di puncak menara itu ada 2 cincin membentuk bola dunia yang tengahnya menjelaskan posisi tepat di garis bumi pada 0 derajat. Potensi sekali untuk persinggahan dari Samarinda ke Bontang maupun ke Sangatta atau Kutim. Itu satu-satunya wisata di Tugu Katulistiwa ini, di Jalan Poros ini Pak. Ya harapan kami itu dari pihak Dinas Pariwisata Kabupaten maupun provinsi, harapan kami bisa melihat keadaan di Tugu Ekuator ini.
Kondisi yang kurang terawat menggerakkan perangkat desa bersama dengan warga berusaha membersihkan dengan cara bergotong royong. Lokasi itu juga dimanfaatkan untuk kegiatan musyawarah pembangunan tingkat kecamatan. Menurut Heri Budianto, sebenarnya banyak yang bisa dieksplorasi agar kawasan itu menjadi menarik didatangi wisatawan, salah satunya merayakan Hari Tanpa Bayangan yang secara alami terjadi 2 kali dalam 1 tahun. Kami sih sudah semenjak tahun 2012 kurang lebihnya kita lakukan kegiatan Hari Tanpa Bayangan. Dulu dihadiri oleh Ibu Bupati, Ibu Rita, terima kasih kepada beliau, dan juga Danrem Kaltim, dan juga Wakil Wali Kota Bontang pada tahun itu, dan juga oleh Bapak Kapolres Pak Nyoman waktu itu, dan di sini, dan Dim Pak Jaka pada saat itu antusias sekali untuk menggerakkan kegiatan pariwisata di Tugu Katulistiwa ini. Semoga kedepannya lebih baik. Keluasan Tanpa Bayangan itu bulan berapa, Pak? 1 tahun itu ada 2 bulan 3 sama bulan 9 kalau enggak. Tugu Katulistiwa berpotensi menjadi kawasan wisata edukasi astronomi atau tentang ilmu bumi dan antariksa. Pemkab Kutai Kartanegara pernah membangun planetarium, namun sayangnya lokasinya di Kota Tenggarong bukan berdampingan dengan Tugu Katulistiwa di Desa Santan Ulu itu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebijakan Gubernur Kaltim Isra Nur selama 2 hari di rumah saja atau yang diistilahkan dengan Kaltim Silent didukung warga Bontang. Di kota tersebut, Dinas Perhubungan menjaga ketat akses masuk, mencegah penularan virus yang sudah semakin mengkhawatirkan. Walau hanya 2 hari, yaitu Sabtu dan Minggu, kebijakan Gubernur Kaltim Isra Nur agar warga di rumah saja mendapat dukungan warga. Terbukti muncul kesadaran warga di kota Samarinda dan Balikpapan, termasuk juga di Bontang. Pada 2 hari itu, akses masuk ke Bontang ditutup. Jalan raya juga tidak seramai hari-hari biasanya. Nampak warga semakin menyadari ancaman virus corona sudah dekat dengan lingkungan mereka, sehingga memilih berada di rumah saja. Laporan dari seluruh anggota pada prinsipnya masyarakat mendukung, ya, dan ada hanya beberapa kendaraan kedaruratan yang dikecualikan. Dalam hal ini kita juga seluruh anggota bisa memahami, dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang ikut serta dengan kesadarannya mendukung seluruh petugas yang ada di jajaran lapangan. Kasus aktif virus corona di Kota Bontang per tanggal 7 Februari 2021 ada sebanyak 1.315 pasien. Jumlah tersebut membuat peringkat Bontang berada di posisi ketiga tertinggi se-Kalimantan Timur dalam hal kasus aktif. Urutan pertama Kutai Kartanegara dan kedua Balikpapan. Sementara secara kumulatif, sejak bulan April 2020 silam ada 4.046 warga dirawat karena terinfeksi virus corona. Sebanyak 2.662 sembuh dan pasien positif yang meninggal dunia ada 69 orang. Jalan ini pada prinsipnya kami petugas gabungan siap mendukung instruksi gubernur, selanjutnya instruksi dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur, dan tentunya mendukung perintah langsung dari satuan tugas sebagaimana surat edaran yang sudah ada, ya. Kami tidak lanjutin bahwa Dinas Perhubungan selaku koordinator didukung dengan TNI, Polri, Satpol dan BPBD untuk melaksanakan kegiatan penyekatan dan pembatasan ruas akses jalan untuk mendukung program Kaltim Silent. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Desa Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara dinyatakan zona merah pandemi COVID-19. Masyarakat dan perangkat desa bergerak memutus penyebaran virus dengan melakukan penyemprotan disinfektan dan mematuhi imbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah saja. Sejak April 2020 lalu, Desa Lojanan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sudah gencar melakukan pencegahan agar virus corona tidak sampai menimpa warga mereka. Namun fakta berbicara lain, karena akses yang terbuka, akhirnya virus tidak mampu terbendung menulari warga di sana. Catatan Kepala Desa Lojanan Ulu Supario, ada 4 kasus aktif di daerah mereka, sehingga warga berusaha keras memutusnya. Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri sudah termasuk zona merah yang mengalami peningkatan penyebaran virus corona tertinggi di Kaltim. Itu sebabnya Bupati Edi Damansyah mengajak warganya untuk peduli dan menyatakan perang terhadap virus yang berasal dari kota Wuhan, Tiongkok itu. Pekan lalu, perangkat Desa Lojanan Ulu dan warganya mengadakan apel di Kecamatan Lojanan. Tujuannya adalah bergerak bersama, melakukan penyemprotan disinfektan di pemukiman, pasar, dan fasilitas umum. Dulu memang sudah saya sering sampaikan, Lojanan Ulu adalah mulai 25 April tahun 2020 sampai sekarang. Covid yang melanda di desa ini masih ada 4 warga yang sedang dirawat. Artinya Lojanan Ulu sendiri mulai dari April 25 April 22 itu zona merah sampai sekarang. Intinya masyarakat alhamdulillah ya semakin segitu banyaknya yang terkonfirmasi sampai dengan sekarang tinggal 4, alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat Desa Lojanan Ulu paham tentang semuanya itu. Apel kesiapsiagaan perangkat desa perang terhadap virus corona didukung oleh unsur Koramil dan Polri, termasuk warga Lojanan Ulu yang sudah mulai merasa jenuh karena selama 1 tahun virus tidak juga hilang dari sekitar mereka. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dan Ramil sebagai pimpinan apel dalam rangka penyemprotan disinfektan dalam rangka menindaklanjuti edaran Bupati tentang pencegahan penularan COVID-19 di desa masing-masing. Sehingga kita tindak lanjuti hari ini, saya 3 pilar merencanakan hari ini untuk penyemprotan di tempat-tempat yang istilahnya urgent, termasuk ada masjid, gereja, sekolahan-sekolahan di sekitarnya, yang intinya fasilitas umum lah. Kita melaksanakan ini didukung oleh banyak relawan dari RT sendiri, kepala dusun, Babin Kantimas, Babinsa yang selalu koordinasi dengan kami. Dilakukan ini Pak? Kegiatan pagi ini Muspika, terutama Kecamatan Lojanan, menindaklanjuti arahan penekanan dari Gubernur yang dijabarkan oleh Pak Bupati. Kemudian kita sebagai unsur bawahnya atau mendukung kegiatan pemerintah dari TNI Polri, yaitu melaksanakan penyemprotan pada sasaran-sasaran yang sudah kita tentukan, yaitu seperti fasilitas umum, seperti masjid, mungkin nanti pasar, gereja, itu Bapak. Data terakhir di Kabupaten Kutai Kartanegara 7 Februari menyebutkan terdapat 2.238 kasus aktif di daerah tersebut. Sementara secara kumulatif, warga yang pernah terpapar virus ada 7.905 orang dan yang sembuh 5.531 orang. Sementara pasien positif meninggal dunia ada 136 orang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.